Universitas Indonesia, Universitas kami, Ibu Kota Negara, pusat ilmu budaya bangsa. Sebuah kawat berbentuk lingkaran yang berjari-jari A dan sebuah kawat persegi dengan sisi 2A diletakkan sebidang dan sepusat seperti pada gambar. Rasio besar medan magnet yang dihasilkan kawat yang berbentuk lingkaran terhadap yang persegi adalah. Nah, ini kita punya ada dua kawat, satu lingkaran, satu bentuk persegi dengan sisinya 2A. Ditanya, rasio itu perbandingan medan magnet yang dihasilkan kawat berbentuk lingkaran terhadap yang persegi. Nah, kalau kita bicara medan magnet, maka kita akan bicara medan magnet yang dihasilkan oleh kawat berarus. Ini dipelopori oleh Hans Christian Ørsted, di mana setiap kawat berarus akan timbul medan magnet. Nah, pertama kita bahas dulu medan magnet yang dihasilkan oleh kawat lurus panjang. Kawat lurus panjang. Kalau kita punya ada kawat, nah berarus listrik I, biasanya kalau panjang biasanya begini nih artinya. Nah ini artinya kawat lurus panjang. Ciri khas kawat lurus panjang, dia tidak ada panjang. Biasanya nih, tidak ada panjang. Jadi panjangnya nggak punya. Nah ada suatu titik P berjarak A misalkan. Berjarak A dari kawat tersebut. Maka medan magnet yang dihasilkan B sama dengan mu 0 kali I dibagi 2 pi A. A itu jarak titik ke kawat. Jarak titik ke kawat. Nah, mu 0 ini nilainya 4 pi kali 10 Newton. Nah, berikutnya medan magnet oleh kawat lurus tapi pendek. Medan magnet ini oleh kawat lurus. Oleh kawat lurus pendek. Nah, kalau pendek biasanya dia punya panjang. Nih, ada panjangnya. Ada panjangnya. Contoh misalkan gini. Thread. Nah, ini berarus stick misalkan I. Nah, ini panjangnya misalkan adalah L. Nah, ada suatu titik P. Nah, titik P ini berjarak A dari kawat. Maka nanti di sini kita punya dari ujung yang sini, ini ujung kan pendek dia, membentuk sudut namanya theta 1, dari ujung yang sana membentuk sudut namanya theta 2. Maka besar medan magnet pada kawat lurus pendek, dia mu 0 dikali I dibagi 4 pi A. Tadi kan mu 0 per 2 pi A ini 4 pi A dikali cos theta 1 tambah cos theta 2. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu Arkan? Aman, Kak. Yang terakhir adalah kita punya medan magnet oleh kawat melingkar. Kawat melingkar. Nah, kayak begini nih. Set. Nah, ini pusatnya, ini namanya A, jari-jarinya. Nah, medan magnet karena kawat melingkar itu rumusnya moni dibagi
2A. Dia tidak ada Pi-nya. Bisa sampai sini? Bisa, Nah, Kak. yang perlu perhatikan N itu jumlah lilitan. Bisa 1, bisa 2, bisa 100, bisa 1000, dan seterusnya. Yang agak masalah kalau dia N-nya itu kurang dari 1 lilitan. Nah, kalau kurang dari 1 lilitan, N ini adalah theta dibagi 360 derajat. Kita punya ada sebuah kawat berbentuk lingkaran yang jari-jarinya A. Berarti kalau jari-jari ini ke sini namanya jari-jarinya A. Gitu kan? Kalau gitu Iya, ini Kak. ke sini A, ini ke sini juga pasti A juga nggak, Arkan? Iya nggak? Iya, pasti, Iya, Kak. A juga. sip. Sekarang berarti ya kita kita lihat aja yang lingkaran. Ada. Kita hitung B kawat lingkaran. B kawat melingkar, gitu kan? Rumusnya adalah moni per 2 kali A. Kita masukkan, moni itu 4 pi kali 10 min 7. Ini berapa lilitan, Arkan? Dia cuma 1 lilitan, berarti N-nya 1. Kuat arusnya, ini kalau tidak ada kita anggap aja ini namanya I di kawat persegi. Di kawat lingkaran juga kita anggap sebagai I. Berarti I-nya kita bilang ini I. Dibagi Iya. 2 pi dikali A. Bisa ya? Oke, ini kawat Iya. melingkar. Nah, untuk kawat lurus panjang, kawat lurus kawat lurus pendek, kan kita punya mu 0 kali I dibagi 4 pi A dikali cos theta 1 tambah cos theta 2. Berarti kalau misalkan kita tinjau kawatnya yang ini nih, kita tinjau kawat yang ini, tadi yang ada A-nya. Ini ke sini seret. Nah, ini kan kalau saya teruskan jadi ke sini ya. Jadi diagonal ya, Arkan ya. Hmm. Diagonal itu kan dia membagi 2 sama panjang ya. Betul nggak, Arkan? Nah, maka dia juga akan membagi 2 sudutnya. Jadi ini kita anggap aja ini semua sama. Ini 45 derajat. Ini juga 45 derajat. Nah, ini ke sini kan A juga seperti itu. Berarti kalau kita hitung ini mu 0 kali I dibagi 4 pi kali jaraknya A dikali cos 45 tambah cos 45. Nah, cos 45 setengah akar 2. Setengah akar 2 ini juga setengah akar 2. Mu 0 berarti kalau kita jabarkan jadinya 4 pi kali 10 min 7 dikali I dibagi 4 pi kali A. Setengah akar 2 tambah setengah akar 2 dapatnya akar 2 kan? Iya, Kak. Oke. Nah, kemudian ini kan baru satu kawat. Kita punya kan ada yang ke sini juga, ya enggak? Ada yang ke sana juga, ya enggak? Ada yang ke situ juga kan? Iya, Kak. Ada berapa jadinya kawat pendeknya? Setuju. Ada berapa kawat pendeknya? Kawat Ada 4. Berarti 4. kalau gitu, 4 berarti 4 itu berarti pembagian berarti, Kak. Pembagian berapa? berarti dikali 4. Iya. Karena ada 4 kawat, maka dikali 4. Maka Iya. yang dia minta kan perbandingan medan magnet lingkaran dengan persegi lingkaran. Kita punya 4 pi kali 10 min 7 kali Aduh. 1 dikali I dibagi 2 pi dikali A. Medan magnet pada persegi sama dengan 4 pi kali 10 min 7
per 4 pi kali A, I akar 2 dikali 4. Kita bandingin karena rasio. Iya. Maka 4 pi-nya kita boleh coret. Gini kan? Iya, Kak. Kemudian pi A-nya coret. Ya? 4 itu akarnya di mana? Berarti N-nya berarti 4. Agak mana, Pak? Tadi yang pi itu. Yang Ya, dalam persegi itu. mino. 4 pi kali 10 min 7. Nah, ini 4-nya boleh coret juga kan? Iya, boleh. Oke, berarti di atas tinggal siapa? Tinggal 1 2. per 2. Oh, maaf, ini nggak 2. ada pi-nya ya? Oh ya, kawat melingkar nggak ada Hmm. pi-nya kan? Kawat melingkar nggak ada pi-nya, ini nggak ada. Maaf. Berarti kalau begitu, kita lihat berarti tinggal berapa nih? Berarti tinggal habis 1 per 2 dibagi, gitu kan? Iya, Eh, bagi akar 2. akar 2 per pi, gitu kan? Sama Iya. aja setengah dikali pi per akar 2. Sama dengan 2. pi per 2 akar 2. Inilah perbandingan medan magnet kawat melingkar dan kawat persegi. Silakan diperhatikan dulu, Arkan. Mau dari mana yang mau lihat ini?